masih sudah selesai berjalan, apakah akan dilarung atau simpan dulu tuh? Ya, untuk saat ini almarhum papa masih proses kremasi. Jadi kita lagi nunggu nanti sampai abunya dingin. Terus habis itu permintaan almarhum sih abunya dibuang semua ke laut gitu. Jadi nggak ada yang ditahan gitu. Jadi kremasi sendiri memang atas permintaan papa sebelumnya? Iya, atas permintaan papa. Tapi Soalnya ngomongnya ke mama. anak-anaknya kan juga ada beberapa di Amerika, jadi dia itu bebas berenang ke Amerika bisa, berenang di Indonesia bisa. Oh, berarti filosofinya seperti itu ya, papa mau dilarung. Dia Nah, maunya sebenarnya sendiri. mungkin papa tuh maunya biar nggak ngerepotin, jadi maunya biar dilarung aja gitu. Jadi nggak usah dipelihara, nggak usah diurusin gitu. Jadi pengen tuntas gitu. Mungkin kapan papa ngomong kayak gitu ke mama Kak Jess? Mungkin udah nggak tahu ya, namanya Katanya suami nggak istri tahu, kan cuma biasa itu yang disampaikan sama mama bahwa mereka udah ngobrol Rencananya kapan mau di Larung nggak setelah hari ini juga. hari ini juga. Iya, Mana, Kak? Di kayaknya sih di laut di Ancol mungkin ya gitu. Tadi sih belum ngomongin sih, jadi aku belum tahu. Tapi KJ sendiri mungkin ikut proses melarungnya juga terus. Iya, aku nanti mudah-mudahan bisa ikut. Soalnya aku juga standby kan karena babyku belum ada suster kan. Jadi masih nitip sama orang rumah gitu. Jadi nggak bisa ditinggal terlalu lama juga gitu. Jadi lihat keadaan nanti sih. Tapi so far sih baby masih aman sih. Kak Jedar tadi bisa mengantarkan ke kremasi seperti apa? Kencengan dikit. Iya. Saat mengantarkan ayah tadi ke tempat yang ada di waktu Kalau aku sih bisa dibilang lega ya. Soalnya sebenarnya aku kasihan lihat papa tuh sakitnya memang udah lama. Terus ngelihat papa nggak bisa ngapa-ngapain tuh, itu aku lebih sakit gitu. Karena papaku kalau cerita sama aku tuh, papaku tuh sedih banget sakit begini. Katanya papa tuh nggak mau sakit, papa tuh nggak mau ngerepotin mama gitu. Papa tuh maunya udah kalau emang daripada sakit-sakit begini tuh pengennya udah mau mati aja, mau udahan gitu. Jadi aku melihatnya saat ini ya, ini ya yang aku lihat papa udah nggak sakit lagi. Aku melihatnya juga papa udah lega, keluarga juga sebenarnya udah ikhlas. Jadi udah nggak ada yang ngeganjel gitu. Karena kalau aku pribadi ngeliatnya daripada tambah sakit-sakitan dulu nggak bisa apa-apa tapi nahan rasa sakit terus, ya lebih baik kan kita ikhlas gitu. Soalnya papa juga udah banyak banget memori sama papa juga orangnya baik, papa juga udah jadi orang tua yang berhasil, udah ngebesarin anak-anak, udah punya banyak cucu, udah ya pokoknya poin-poin di hidupnya papa tuh udah tercapai gitu. Jadi ya buat aku ngelihat papa sakit itu lebih menderita gitu. Kalau sekarang lebih sedih pasti, tapi lebih ikhlas dan lega gitu. Tapi pesan apa yang selalu kamu ingat ya, selalu diingatkan almarhum bapak buat kamu dan Mbak Vincent juga pasti? Kalau aku yang aku ingat sih, kalau papa tuh ngomong kan, papa kan kalau ngomong tuh nadanya tuh Betawi gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah papa tuh lu cari, lu dapet, lu makan, lu kenyang gitu. Kalau papa tuh ngomongnya selalu kayak gitu. Jadi tuh ibaratnya ya kalau kamu usaha kamu pasti dapet. Kalau kamu bikin masalah ya itu yang kamu hasilkan juga gitu. Jadi ya itu selalu ingat sama papa. Terus itu sih. Tapi kalau lebih banyak sih kenangan-kenangan sama papa gitu. Mungkin pas tadi Yes. peluk foto papa, ada memori yang keinget nggak sih, mungkin masa kecilnya Kak Jess, atau mungkin pada saat kamu lagi peluk terus ada papa di situ? Nggak hanya pas meluk foto ya, semenjak papa pergi ya jadi ke flashback aja gitu, momen-momen kita berdua ngobrol, terus momen kita berdua jalan-jalan, terus kayak ngabisin waktu
berdua. Terus aku inget banget dulu zamannya aku awal-awal jadi artis gitu ya, papa suka nemenin syuting, nganterin sampai ke Sulawesi, nganter sampai ke mana-mana, pokoknya dianterin gitu. Jadi aku selalu ingatnya tuh kesan papa tuh selalu baik di mata aku gitu, karena papa tuh kasih sayang buat aku tuh kayak luar biasa banget gitu. Kayak indah lah pokoknya kenangannya gitu. Aja sih kalau berkremasi awal melihat kremasi ini terus terang buat kamu keluarga dan bagaimana reaksi dari kamu sendiri setelah dari dibantu dari seperti apa itu, dan mama sendiri bagaimana reaksinya? Kalau kita sih ngeliat kremasi, ya mungkin udah ada beberapa keluarga juga atau kerabat yang dikremasi, jadi udah pernah lihat. Cuma kan kita ngeliatnya cuma sebatas pintu aja ya. Kremasi di dalamnya pas pembakaran di ovennya juga kan kita nggak lihat gitu. Kalau aku sih ngelihatnya ya Lebih ke lega sih, maksudnya ini udah mau hampir selesai, di mana bapak itu udah bisa dengan lancar ke surga. Jadi kalau terlalu lama kan kita juga pasti rasanya kan kesian lihat papa di situ. Maksudnya biar tuntas semuanya, biar papa juga lega, biar papa juga tenang, biar juga dari keluarga besarnya Jess, anak-anaknya, mama juga, semua juga jadi tenang. Jadi ya untungnya semua juga udah ikhlas. Jadi untuk menjalani prosesnya ya, karena ini finalnya ya memang sedih, tapi kalau kita lihat at the bigger picture memang boleh bilang udah one step ahead untuk kelancaran perjalanan papa ke surga. Berarti masih ada keinginan untuk menginginkan abunya nggak sih? Karena kan yang sendiri bilangnya untuk semua dilepaskan ya. Mungkin ada keinginan sendiri. Enggak. enggak sih, kalau aku lebih menuruti keinginan papa aja. Kalau papa maunya disimpan, kita simpan. Kalau misalnya maunya ditabur, ya kita tabur gitu. Mungkin dari Kagis ada sedikit abunya yang kan bisa ada di bagian kalung atau pakai apa itu nah Kagis sendiri. Papa mintanya semuanya ditabur, jadi semuanya kita juga tabur. Itu buat kehormatan dia sih. Aja tadi juga melihat ibu kan, mama lagi sedih banget gitu, gimana menguatkan? Kalau mama ya, kalau menurut aku sih namanya seorang istri ya udah menikah berpuluh-puluh tahun, jika ditinggalkan sih wajar lah sedih. Justru kalau nggak sedih malah aneh kan. Tapi kalau buat aku ya, mama mau sedih boleh, mama nggak sedih juga boleh, mama mau nangis boleh. Aku cuma bisa dampingin aja, terus sama menguatkan gitu. Tapi kalau buat aku sih ngelihat mama cukup tegar ya sejauh ini gitu. Aku juga coba untuk selalu ajak bercanda supaya nggak terngiang-ngiang terlalu gimana gitu. Tapi aku lihat mama sih udah bisa nerima gitu, karena ya mungkin mama kan selama ini juga ngurusin papa kan. Jadi mama yang emang tahu banget gitu papa maunya apa, papa maunya gimana, terus papanya menderitanya seperti apa gitu. Mama yang udah hatam banget lah ngeliatin papanya gitu. Jadi aku sih ngeliatnya mama dan anak-anak yang lainnya juga udah ikhlas, udah oke lah gitu. Maksudnya papa pergi juga punya banyak kenangan buat kita. Kayaknya mungkin boleh dikasih tahu juga sih papa sakitnya apa dan sudah berapa lama sudah? Kalau sakitnya itu dari umur 40-an, itu sebenarnya dimulai dari diabetes. Diabetesnya itu udah menjalar ke jantung, paru-paru, karena merokok juga, terus suka makan makanan manis juga, mungkin ada keturunan diabetes juga gitu. Terus dari jantung, terus ke darah tinggi, kolesterol, terus lanjut lagi ke stroke, terus yang baru-baru ini kemarin batu ginjal, terus kemarin pas pulang dari Malaysia berobat, ternyata di empedunya juga ada batu, terus di paru-parunya ada cairan, terus ada tersumbat juga di belakang otak gitu, makanya stroke. Terus ya memang sakitnya udah banyak, udah menjalar kemana-mana. Terus prostat juga kan terakhir ini, jadi emang udah banyak banget sakitnya, kasihan Tapi melihat perjuangan mama yang menemani papa saat sakit juga
panutan banget sih, contoh gitu dimana seorang istri benar-benar berjuang. Aku tahu kan papa juga badannya kan gede banget, mama kecil gitu, jadi mama tuh selalu bawa papa ke kamar mandi, ke depan, ke ranjang segala macam. Jadi mama tuh benar-benar sosok orang yang kuat yang jadi panutan aku banget gitu. Gimana seorang istri itu benar-benar mencintai, merawat sampai akhir nafas papa kan. Jadi mama tuh ya luar biasa banget lah. Soalnya aku tuh selalu bilang sama mama kalau nggak kuat kasih tahu gitu. Aku tuh udah beberapa kali nawarin biar dibantu sama perawat gitu yang bisa bantuin papa gitu. Tapi mama bilang enggak, mama masih bisa gitu. Jadi mama sampai terakhir juga kita tuh sebagai anak-anaknya udah ayo kita cari aja perawat, udah biarin kalau mama nggak mau nggak apa-apa biarin, tapi yang penting ada yang bantuin papa gitu. Tapi sebelum terakhir ya udah papa udah keburu pergi duluan gitu. Tapi emang mamanya sendiri terlalu strong sih, memang wanita strong gitu. Jadi itu sebelumnya meninggalkan keluarga sedang berbahagia kan ya. Mungkin ada pesan dari papa nggak sih udah melihat cinta akhirnya di usia-usia akhirnya dia itu seperti apa? Kalau kemarin sih papa sempat jenguk aku waktu aku di rumah sakit. Tapi waktu itu keadaan aku masih belum sadar banget gitu, masih lemes gitu. Tapi papa udah sempat lihat anak kita yang ketiga yang baru lahir, terus papa juga menguatkan gitu. Terus papa bilang anaknya sehat, cantik, bersyukur gitu. Itu aja sih. Soalnya waktu itu aku juga belum sadar banget waktu Jadi itu. menitipkan pesan ke apa ketika masih Oh, di akhir-akhir ini sih enggak sih, soalnya kan aku fokus sama jazz. Pokoknya akhir tahun ini bulan Desember memang nggak mudah ya perjalanannya, dari situasinya istri saya, kemudian 2,5 minggu kemudian bapak mertua, jadi kesempatan untuk duduk ngobrol kita nggak dapet. Cuman sebelumnya itu ngobrol kita, dan tentunya pastilah ada omongan karena kan saya menikahi anaknya beliau, apalagi anak satu-satunya yang cewek kan, cewek satu-satunya dan juga yang bungsu. Jadi ya itu perjanjian saya sama Papa Hardi untuk ya yang dimana dia izinkan saya untuk menikahi anaknya.